Saya juga menyisihkan pendapatan bulanan untuk ditabung dan diinvestasikan, tetapi saya merasa tabungan saya tidak bertambah banyak. Selain itu, target keuangan yang ditetapkan di awal tahun masih sangat jauh dari kondisi keuangan saat ini. Jangan salah paham tentang keuangan. Pengusaha legendaris John Jacob Astor berkata, "Kekayaan adalah hasil dari kebiasaan." Ini berarti bahwa hal-hal kecil yang Anda lakukan dalam hidup akan mempengaruhi kesuksesan jangka panjang Anda. Sebelum terlalu panjang, mari kenali beberapa pola pikir keuangan yang salah berikut ini. 1. Naik tren. Silakan menilai situasi keuangan Anda. Mungkin pola pikir yang cerewet dari awal, atau mungkin sekarang dikenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Pola pikir ini biasanya mendorong Anda untuk melakukan apa yang dilakukan atau dilihat banyak teman di sekitar Anda di media sosial. Misalnya, teman Anda saat ini berurusan dengan saham dengan sangat agresif sehingga Anda juga berurusan dengannya tanpa mempelajarinya dan memutuskan apakah mereka memenuhi tujuan keuangan Anda. Dalam hal ini, biasanya masalah stagnasi daripada masalah keuntungan. Selain itu, FOMO juga dapat mencakup gaya hidup yang dapat memiliki efek jangka panjang pada keuangan kita. Sepertinya semua teman Anda di lingkungan itu memiliki ponsel terbaru, dan Anda akhirnya membeli ponsel baru saat Anda tidak benar-benar membutuhkannya. Jika Anda serius ingin mencapai tujuan keuangan Anda, ada baiknya Anda menabung lebih banyak dan membelanjakannya sesuai kebutuhan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda dengan cepat. Nilai kembali apakah Anda termasuk dalam kategori orang dengan pola pikir ini. 2. Sisihkan keuntungan jangka panjang demi kebutuhan sementara. Mungkin banyak dari Anda yang masih memiliki pola pikir ekonomi seperti itu, lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sementara yang biasanya bersifat tersier, daripada berpikir ke depan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lemari, atau kembalikan gadget terbaru walaupun tidak dibutuhkan karena gadget lama masih ada. Untuk mencapai tujuan keuangan Anda sebenarnya harus berkorban. Salah satunya adalah kepuasan sementara. Untuk menghindarinya, ada baiknya Anda berpikir 2-3 kali sebelum membeli sesuatu. Anda juga dapat memprioritaskan kebutuhan Anda dan membedakan antara apa yang benar-benar Anda butuhkan saat ini, apa yang masih dapat Anda tunda, dan apa yang akan memiliki manfaat jangka panjang dan apa yang tidak. Dengan begitu, Anda dapat mengatur kebutuhan dan membelanjakan dengan lebih cerdas. 3. Meremehkan denominasi kecil. Salah satu cara berpikir yang umum adalah meremehkan hal-hal dan jumlah kecil. B. Biaya administrasi pembelian snack sore atau transfer uang ke bank lain. Sekalipun pecahannya kecil, jika sering dilakukan, bisa berdampak besar pada keuangan rumah tangga Anda secara keseluruhan. Misalnya, biaya transfer bank adalah Rp6.500 per transfer. Dengan frekuensi remittance bulanan 10, Anda telah menggunakan Rp65.000. Setelah melakukan ini selama 1 tahun, bayangkan menghabiskan sekitar $1 juta hanya untuk membayar biaya administrasi transfer. Hal yang sama berlaku untuk makanan ringan dan es kopi yang Anda beli setiap hari. Untuk menghindari hal ini, Anda dapat mulai memasukkan laporan pengeluaran harian yang teratur dan terperinci.
Jika Anda melakukan transfer yang dikenakan biaya administrasi, perhatikan biaya administrasinya. Ini memungkinkan Anda untuk menilai kebocoran kecil yang mungkin ada. Plus, Anda dapat menggunakan layanan dan aplikasi digital yang lebih menghemat. Salah satunya adalah fitur pengiriman uang ShopeePay. Ini memungkinkan Anda mengirim uang ke bank lain atau pengguna ShopeePay lainnya tanpa biaya administrasi. Anda dapat menghemat uang di sana, bukan? 4. Takut mengakui kesalahan dan belajar darinya. Pengusaha dan penulis Amerika Robert Kiyosaki pernah berkata, "Kita juga harus belajar untuk mengakui kesalahan kita dan mengubahnya menjadi kelebihan kita." Anda mungkin sudah mengetahui beberapa kesalahan dalam pola pikir keuangan di atas. Tetapi Anda harus mengubahnya. Bisa jadi karena Anda tidak tahu harus kemana. Mulai, Anda takut untuk keluar dari zona nyaman Anda, atau alasan lain. Bagi orang-orang sukses di dunia, belajar dari kesalahan mereka adalah pekerjaan rumah seumur hidup yang terus berlanjut melalui pasang surut dan perbaikan yang tak terhitung jumlahnya. Adalah wajar untuk membuat kesalahan dan jangan biarkan mereka menghalangi untuk tidak melakukan apa-apa. Ini adalah 4 kesalahpahaman keuangan umum yang dialami banyak orang. Evaluasi diri Anda dan jangan takut untuk belajar dari kesalahan Anda.